Bikin cemilan yang satu ini yuk Mom untuk suguhan lebaran nanti. Ini dari bahan yang sederhana banget tuh. Tampilannya cantik, mewah, cocok banget untuk hampers lebaran. Ini ada 5 buah pisang, kurang lebih sekitar 600 gram. Kita kupas kulitnya. Tenang aja, bagian luarnya aja yang udah menghitam karena udah kematangan banget ya. Tapi bagian dalamnya itu masih bagus. Setelah dipotong-potong pisangnya mau kita masak dengan 1 sendok makan margarin. Jadi biar tekstur pisangnya itu agak kering ya, sambil dilumat-lumatkan hingga kering seperti ini. Nah, kalau udah pindahkan ke wadah, ini kita campur dulu. Setelah tercampur rata, kita siapkan 8 lembar roti tawar. Kalau ada pinggirannya, boleh diambil dulu. Nah, seperti ini. Kemudian mau kita pipihkan, bisa pakai rolling pin atau gelas, botol, boleh ya, sesuaiin aja sama yang ada di rumah. Kalau udah pipih seperti ini, mau kita beri isian. Ini requestan anak-anakku pakai meses ya. Teman-teman bisa ganti pakai selai coklat ataupun glaze coklat. Kemudian kita ambil adonan pisangnya, dikepal-kepalkan lalu digulung serapi mungkin. Nah, untuk bagian ujung yang masih kosong, boleh kita isi dengan adonan pisangnya. Kalau udah, tinggal kita potong jadi 2 seperti ini ya. Lakukan dulu hingga selesai. Selanjutnya, mau kita buat lelehan coklat pakai 100 gram coklat batang. Ini aku potong kecil-kecil agar mudah meleleh ya. Kalau udah, ini langsung aja mau kita celupkan 1 per 1 sisinya dulu ya. Jadi biar nggak belepotan gitu teman-teman. Nah, seperti di video aku taruh di nampan, jadi biar kering dulu. Setelah kering 1 sisinya, kita celupkan sisi yang satunya lagi ya. Dan biarkan kembali hingga benar-benar mengeras atau kering. Nah, kalau udah boleh deh kita beri hiasan pakai coklat lagi di tengahnya dan tambahin topping lain sesuai selera. Di sini aku pakai sprinkle ya. Boleh ganti choco chip, keju, dan yang lainnya. Nah, yang mau jualan nih bisa dikemas pakai mika per pieces seperti ini. Ataupun untuk hampers bisa pakai mika besar seperti ini ya. Tuh, cantik banget. Pokoknya bikin suguhannya mewah dan beda dari yang lainnya. Semoga suka sama resepnya ya. Selamat mencoba. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Saling mengerti hanya lewat bicara. Kalau ada tamu dadakan, aku suka banget buat ini untuk jadi suguhan karena cara bikinnya yang gampang, bahannya simple, rasanya enak, manis, legit, dan tamu-tamu aku pada suka semua. Untuk cara bikinnya bener-bener simple banget loh, tinggal campurin aja 1 butir telur, agar-agar bubuk, kental manis, santan, jangan lupa tambahin garam dan vanili bubuk. Aduk-aduk sampai kecampur rata, kalau udah kecampur rata, tinggal masukin aja gula merah yang sebelumnya udah dimasak, dilarutin pakai air. Untuk masaknya jangan sering-sering diaduk supaya santannya pecah dan kebentuk motif kayak lumut gini. Kalau udah mendidih, udah banyak lumutnya kayak gini, tunggu aja sampai uapnya agak sedikit hilang. Kalau uapnya udah agak hilang, terus aku masukin ke dalam wadah cetakan puding. Terus tunggu sampai benar-benar ngeset, bisa disimpan di kulkas dulu ya, biar seger, dingin, makin enak. Ini dia setelah puding lumut gula merahnya ngeset, hasilnya tuh cantik banget, manis, legit. Dan walaupun pakai telur, gak usah khawatir, ini tuh gak amis sama sekali kok. Soalnya udah pakein daun pandan, vanili bubuk, dan juga gula merah. Jadi makin wangi dan rasanya makin legit. Selamat mencoba resepnya.
Ini minuman buat buka puasa. Pikachu. Ambil 1 buah jeruk sunkist terus kita belah jadi 2. Habis itu kita potong-potong kayak gini. Ambil bagian daging jeruknya aja ya. Terus bisa dipotong jadi beberapa bagian kecil kemudian masukin ke gelas. Nah, untuk yang bagian setengahnya lagi untuk diperas ya guys, agar rasa jeruk sunkistnya lebih nampol. Terus aku pakai minuman bersoda kayak Sprite ini dan sirup ABC yang varian squash delik jeruk Florida. Oke, kita masukin dulu sirup ABC-nya, gak usah terlalu banyak. Lanjut kita masukin Sprite-nya lebih banyak porsinya. Tuh lihat udah berbuih karena sodanya. Terakhir kita masukin susu kental manis secukupnya ya. Kalau udah langsung aja diaduk-aduk biar rasanya bercampur. Nah jadi deh, kita siapin dulu gelas dan es batunya. Yuk kita tuang deh. Ups, maaf ya terlalu bersemangat jadi tumpah-tumpah. Nah jadi deh, lebih nikmat disajiin pas dingin gini. Orange squash jeruk bisa buat suasana jadi segar. Yuk record. Bikin es cappuccino cincau yuk untuk buka puasa nanti. Gampang banget bikinnya. Ini aku pakai cincau 1 blok kayak gini, cincau hitam ya. Tinggal diserut kayak gini aja. Terus hasilnya tuh kayak gini nih, bagus banget kan. Lanjut aja kita bikin airnya. Ini aku pakai Good Day Cappuccino, pakai 2 saset kayak gini. Tinggal dilarutkan aja pakai air hangat. Tinggal diaduk-aduk rata semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan susu kental manis. Untuk takarannya terserah sesuai selera aja ya. Kalau suka manis tinggal dibanyakin aja susunya. Terus diaduk, dicampur rata kayak gini. Ditambahkan air sedikit, diaduk-aduk, lalu tambahkan es batunya. Aduh, seger banget, Masya Allah, selamat mencoba. Aku sampai dimarahin mertua karena kemarin nyuguhin makanan ini. Katanya aku tuh boros banget, jangan keseringan beli di toko kue mahal. Padahal ini aku buat sendiri loh, cuma pakai roti sisa aja yang udah seminggu nggak kemakan di kulkas. Tapi mertua sampai nggak percaya, katanya kok rasanya enak kayak dari toko kue mahal gitu. Jadi mumpung mertua lagi di rumah, ini aku mau liatin deh cara bikinnya biar mertua percaya. Jadi pertama-tama telur, susu, sama vanili cair aku kocok sampai rata. Terus tinggal dituang aja di atas roti tawar yang udah dipotong jadi bentuk kotak-kotak kecil. Kalau udah kecampur rata kayak gini, terus aku masukin keju yang udah dipotong kotak-kotak juga. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan kecampur rata. Kalau udah kecampur rata, roti tawarnya juga udah lebih lunak. Tinggal masukin aja ke dalam wajan, tapi sebelumnya dikasih sedikit margarin dulu ya, biar nanti hasilnya makin wangi. Masaknya pakai api kecil sambil ditutup biar matang sampai tengahnya. Jangan lupa dibalik. Kalau kedua sisinya udah mateng, saatnya ngasih topping. Biar makin istimewa, untuk toppingnya aku kasih selai coklat yang super banyak, parutan kejunya juga kasih yang banyak, dan biar makin cantik aku kasih lagi sama choco chip. Nah udah, cara bikinnya tuh simple banget, bahannya juga cuma dari roti tawar sisa aja, tapi tampilannya mewah dan cantik banget kan. Rasa rotinya juga lembut, tiap gigitan berasa kejunya yang creamy, ditambah manis dari coklatnya. Wajar banget sih kalau mertua sampai nggak percaya ini tuh bikin sendiri karena rasanya bener-bener enak banget. Selamat mencoba resepnya. Bun, es ini dijualnya biasanya kalau bulan puasa aja. Tapi walaupun bukan bulan puasa, aku sering banget bikin karena ini beneran seger banget. Yuk kita buat sama-sama. Bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel kelapa, 4 sendok makan gula pasir, kemudian aduk hingga tercampur. Baru tambahkan 800 ml air dan 1 saset santan instan. Aduk sampai betul-betul larut, baru dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih, aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kemudian tuang ke dalam cetakan dan biarkan sampai padat. Di mangkok lain rendam 1 sendok makan biji selasi dengan air panas secukupnya, biarkan sampai mengembang. Untuk jeruk nipisnya aku pakai 2 buah yang dibaluri dengan garam seperti ini, kemudian didiamkan selama 30 menit baru dicuci bersih. Dan timunnya aku udah cuci bersih, dipotong, dibelah kayak gini, dibuang bagian bijinya, kemudian baru diparut pakai parutan keju. Untuk sirup gulanya aku pakai 150 gram gula pasir, tambahkan air 100 ml, kemudian masak sampai mendidih dan larut, biarkan sampai dingin. Setelah 30 menit dibaluri garam, cuci jeruk
jeruk nipis kemudian dipotong menjadi potongan seperti ini. Jangan lupa bijinya dibuang ya bun, karena bijinya ini kalau direndam lama bisa menyebabkan pahit. Untuk jeli kelapanya kalau udah betul-betul padat dikerok pakai kerokan kelapa kayak gini, dikeroknya tipis-tipis aja supaya bentuknya lebih menyerupai kelapa muda. Sekarang kita akan campurkan semua kondimen yang udah disiapkan, jeli kelapa, kemudian serutan timun, biji selasi dan juga sirup gula. Tambahkan juga 1 liter air minum dan sirup melon. Ini untuk sirup melonnya dimasukkan cukup sampai warnanya hijau saja ya, nggak perlu semuanya karena akan aku plating ke dalam gelas. Selanjutnya masukkan juga potongan jeruk nipis yang tadi udah dipotong-potong. Kemudian untuk jeruk nipisnya ada yang aku peres kayak gini juga ya bun. Kalau misalnya mau diperas semuanya juga boleh banget. Nah untuk platingnya kayak gini ya bun, kita tambahkan dulu sirup melon, kemudian tambahkan es batu, baru kemudian ditambahkan semua kondimen yang tadi udah kita campurin. Kalau misalnya mau langsung dicampur semuanya boleh banget ya bun, semua kondimen ini dicampur. Untuk es batunya aku pakai es batu plastik 1 kg. Kemudian untuk sirup melonnya kurang lebih habis setengah botol. Mudah banget kan bun buatnya, buruan recook dan cobain, ini benar-benar segar banget. Bosan kalau makan keripik pisang cuma gitu-gitu aja? Bunda boleh coba resep yang satu ini ya. Selain bikinnya mudah, rasanya sudah pasti enak. Cemilan yang satu ini juga cocok banget untuk dijadikan teman santai, teman ngopi, teman ngeteh di rumah. Yuk langsung aja kita buat. Pertama, siapkan dulu 1 buah pisang yang masih mentah seperti ini. Untuk jenis pisangnya boleh Bunda sesuaikan dengan selera. Di sini aku pakai pisang tanduk ya. Kemudian kita iris-iris tipis seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian panaskan minyak. Kita goreng pisang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini ke dalam minyak yang sudah panas. Di sini aku menggunakan api yang sedang ya. Kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan atau sampai matang. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya bun, supaya menghasilkan matang yang merata dan sempurna. Nah, jika dirasa sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Jika sudah, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku mau buat gula karamel. Masukkan 7 sendok makan gula pasir. Kita masak menggunakan api yang kecil ya, hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk hingga tidak ada gumpalan gula ya. Jika dirasa sudah tidak ada gumpalan gula, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita goreng tadi ya bun. Kita aduk-aduk kembali hingga semua gula menempel ke dalam pisang. Jika sudah, kita diamkan dulu hingga dingin atau suhu ruang, baru kita susun ke dalam toples ya. Nah ini dia bun hasilnya. Selain bikinnya mudah, rasanya sudah pasti enak. Ini tuh cocok banget untuk dijadikan teman santai, teman ngopi, teman ngemil di rumah, apalagi dijadikan isian toples hari raya ya bun. Ini tuh sensasi makan keripik pisang dengan rasa yang baru ya bun. Cocok banget untuk dijadikan ide suguhan ataupun isian toples hari raya. Semoga bunda suka dengan resepnya ya. Selamat mencoba. Banyak banget yang minta resepnya karena ini laris manis, padahal bikinnya sangat mudah, sangat cocok disajikan saat buka puasa nanti. Campurkan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau dengan air, kemudian tambahkan gula pasir dan ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih bisa langsung diangkat dan masukkan di dalam loyang. Ini masih panas, jadi biarkan dingin dulu lalu masukkan di dalam lemari pendingin hingga beku. Lanjut masukkan 1 sendok makan biji selasi dan campurkan dengan air
air panas lalu diaduk hingga mengembang seperti ini. Dan ini kita sisihkan dulu. Di wadah baru masukkan 1 kaleng kental manis dan 1000 ml susu cair. Kemudian diaduk hingga benar-benar tercampur dengan rata, dan jika sudah tercampur rata, masukkan biji selasi yang udah kita buat tadi, kemudian diaduk rata, lalu tambahkan buah melon. Aku pakai secukupnya aja, dan aku tambahkan juga buah kiwi. Kalian boleh pakai buah apa aja, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan aku tambahin juga buah naga dan buah pepaya. Pokoknya kalian bebas ya mau pakai buah apa aja. Dan gak lupa juga aku masukkan jelly cincau yang udah kita bikin tadi, udah aku potong-potong seperti ini. Ini tinggal diaduk rata, pastikan benar-benar tercampur ya, agar nanti hasilnya lebih segar, lebih enak dan lebih gurih. Agar lebih adem aku tambahkan es batu secukupnya, dan ini lanjut diaduk hingga merata. Aku udah gak sabar pengen nyobain. Cocok banget buat kamu jadikan suguhan saat ada acara kumpul-kumpul, atau bisa kamu jadikan ide jualan saat bulan Ramadan nanti. Ini dia es sop buahnya sudah jadi, ini siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantap banget. Enak, segar, manisnya pas, tidak seret di tenggorokan, pokoknya benar-benar adem. Silahkan dicoba ya, jangan lupa di like dan dibagikan agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francisca Tien. Terima kasih. Punya santan kelapa dibikin gini rasanya enak banget, sangat lembut. Ini hanya dikukus aja. Masukkan santan dan daun pandan di dalam wajan, kemudian ini dimasak hingga mendidih sambil diaduk-aduk ya. Setelah mendidih, masukkan di dalam wadah ya, kemudian diaduk hingga dingin, dan ini disisihkan dulu. Dan di wadah baru masukkan gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus tepung tapioka dan tepung beras, tambahkan tepung terigu, dan ini diaduk hingga tercampur dengan rata. Dan lanjut aku masukkan santan yang udah direbus tadi, dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga merata. Agar warna putihnya tetap cerah, aku tambahkan pewarna makanan. Aku pakai warna putih, larutkan dengan sedikit air lalu campurkan. Kalau kamu tidak punya warna putih nggak apa-apa, boleh pakai warna lain. Kemudian oles minyak goreng di bagian dalam loyang. Air dalam kukusannya sudah mendidih ya, kemudian aduk adonan sebelum dimasukkan di dalam loyang. Untuk setiap lapisan aku masukkan 4 centong adonan, kalau mau bikin lebih tipis juga boleh. Kemudian kukus 5 menit. Jadi untuk setiap lapisan aku masukkan 4 centong adonan dan dikukus 5 menit. Untuk lapisan terakhir aku kukus selama 25 menit ya, dan ini udah mateng. Biarkan dingin dulu baru keluarkan dari dalam loyang. Setelah kuenya dingin bisa langsung dipotong. Ini enak banget, lembut gurih, dan bisa kamu jadikan ide jualan. Pasti kegirangan banget anakku kalau dibikinin menu yang satu ini, cemilan simple, satset. Yuk langsung aja. Siapkan roti tawar, jadi per lembarnya diolesi dengan coklat seperti ini. Lalu tumpuk dengan keju, olesi lagi coklat dan tumpuk lagi. Seperti itu seterusnya ya. Tambahin keju, roti, keju lagi, dan yang terakhir dibalik kayak gini nih. Jadi banyak lapisannya, boleh sesuai selera ya. Kemudian kocok telur dengan susu. Lalu rendam dan baluri rotinya merata ke seluruh sisinya ya. Nah kalau udah tinggal dipanggang dengan margarin, dibolak-balik hingga semua sisinya kering dan kecoklatan kayak gini ya. Udah deh, sesimpel itu. Ini bisa dilengkapi atau disiram lagi sama madu kental manis ataupun dengan saus coklat lagi. Tuh gimana, tampilannya aja udah cantik banget, rasanya dijamin enak. Selamat mencoba. Ternyata makanan tradisional yang satu ini bahannya cuma pakai bihun aja loh. Mana cara bikinnya tuh super duper gampang banget. Jadi pertama-tama bihunnya digoreng dulu di minyak panas sampai mengembang kayak gini. Jadinya tuh bakalan crispy gini, tinggal dihancurin aja pakai ulekan. Kalau udah, sisihkan dulu dan lanjut di wajan. Aku mau campurin gula pasir, air, tambahin jeruk nipis. Biar cantik, di sini aku kasih pewarna merah, dimasak sampai mengental. Ini nanti bisa dites aja, masukin ke dalam air. Kalau masih mencair kayak gini, tandanya adonannya belum jadi. Tinggal dimasak aja lagi, dan tandanya udah jadi ketika dimasukin ke dalam air bakalan jadi mengeras kayak permen gini. Nah kalau udah kayak gini, tanda adonan gulanya udah siap buat dipakai. Lanjut masukin bihun yang udah diremes-remes tadi. Aduk-aduk sampai bihun dan juga larutan gulanya kecampur rata. Kalau udah aku masukin ke dalam wadah. Di sini aku cuma pakai baki aja. Lagi hangat ini tuh langsung aja aku bentuk garis-garis biar saat udah dingin gampang buat dipisah-pisahin.
lain. Biasanya kan yang suka makanan tradisional tuh cuma orang tua aja kan. Makanya biar bocil-bocil pada suka juga, ini aku balurin lagi pakai lelehan coklat. Biar cantik, di sini aku juga pakai coklat yang warna putih. Tinggal dibalurin aja ke coklat. Kalau udah, tunggu sampai benar-benar ngeset atau simpan di kulkas dulu. Nah, kalau udah kayak gini nggak ketahuan kan kalau ini tuh makanan tradisional, dijamin bocil-bocil juga pasti suka banget. Selamat mencoba resepnya. Tahun kemarin aku jualan buko pandan dan beneran laris manis banget. Jadi aku mau share resepnya. Di sini aku siapin dulu puding pandan, aku tambahin dengan air dan aku masak sesuai petunjuk kemasan. Terus tinggal aku masukin ke dalam cetakan dan diemin sampai ngeset. Sambil nunggu ngeset, di sini aku mau bikin jeli kelapa. Aku masukin jeli kelapa bareng gula pasir, terus tambahin air dan juga santan cair. Aduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih, pindahin ke dalam wadah, diemin sampai bener-bener ngeset. Terus di sini untuk puding pandannya tinggal aku potong-potong aja. Untuk potongannya bisa bebas sesuai selera masing-masing. Terus untuk puding kelapanya di sini mau langsung aja aku kerok-kerok. Nah, setelah puding kelapanya ini selesai dikerok, sekarang aku mau potong-potong agar-agar yang rasa pandan. Aku potong dadu. Setelah semua bahannya ini udah siap, tinggal aku campurin aja di dalam sebuah wadah. Terus aku mau masukin biji selasi sama sagu mutiara, dan untuk kuahnya di sini aku campurin susu evaporasi dan susu whole cream. Tambahin kental manis dan juga pasta pandan, terus aduk-aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata kayak gini, siap dikemas di dalam cup. Aku pakai tin wool yang ukuran 200 ml, terus bagian atasnya ini mau aku kasih topping keju. Masukin ke dalam kulkas karena dingin jauh lebih nikmat. Masak satset bareng TMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Banyak orang suka makan kue keriting. Saya akan membagikan pengalaman nenek saya yang telah membuat kue keriting selama puluhan tahun. Kulitnya renyah, bagian dalamnya lembut dan manis, serta memiliki serat. Cara membuatnya sederhana. Pertama, campurkan 500 gram tepung terigu dengan 4 gram garam, kocok 2 butir telur, 80 gram gula pasir, tambahkan 30 gram madu, dan 5 gram ragi, lalu masukkan 140 gram susu hangat. Aduk hingga menjadi serbuk tepung, kemudian tambahkan 40 gram minyak sayur, uleni hingga menjadi adonan. Letakkan adonan di atas meja, uleni seperti mengupas baju selama beberapa waktu. Saya menguleni sekitar 10 menit, tidak perlu mencuci adonan, langsung potong menjadi bagian yang sama. Banyak kakak yang suka menonton video dengan tenang, tetapi dia diam-diam memberikan bintang kecil. Kakak seperti ini tidak hanya lucu, tetapi juga sangat penuh kasih. Saya sangat terharu. Terima kasih banyak kepada anggota Bikin Lapar yang mengoleskan lapisan minyak sayur, lalu tutup dengan plastik pembungkus, diamkan selama 15 hingga 20 menit. Setelah mengembang, bentuk adonan sebesar jari kelingking, lalu bentuk menjadi bunga sesuai dengan cara di video. Letakkan di atas piring, tutup dengan plastik pembungkus, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Jika volumenya jelas membesar, berarti sudah mengembang. Panaskan minyak, goreng kue keriting yang sudah mengembang, masukkan ke dalam minyak dan biarkan mengapung, satu sisi sampai berwarna, kemudian balik, goreng dengan api kecil hingga kedua sisi berwarna keemasan dan matang, angkat dari minyak. Jika suka, simpan dan coba buat. Banyak orang suka makan kue goreng tepung, tetapi ketika membuatnya di rumah, seringkali hasilnya tidak memuaskan. Entah meledak saat digoreng atau tidak renyah dan tidak mengembang. Saya akan membagikan pengalaman kakek saya yang telah membuat kue goreng gula selama lebih dari 10 tahun, yang tidak retak, tidak meninggalkan sisa gula. Pertama, tambahkan 1 kg air keran ke dalam panci, masukkan 40 gram gula putih dan 50 gram minyak. Setelah air mendidih, kecilkan api, lalu tuang 500 gram tepung terigu biasa sambil terus diaduk. Proses ini agak melelahkan, aduk hingga tidak ada lagi tepung kering, agar saat digoreng tidak meledak. Setelah itu, pindahkan adonan ke atas meja, potong-potong kecil agar adonan cepat dingin. Dalam mangkuk kecil, campurkan 1 sendok gula merah, 1 sendok gula putih, 1 sendok biji wijen, 1 sendok tepung, dan minyak secukupnya. Dengan cara ini, isian gula yang disiapkan tidak akan meninggalkan gumpalan tepung. Setelah dingin, tambahkan 20 gram tepung. Ini adalah kunci agar kue goreng menjadi renyah. Uleni hingga merata, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit. Langkah ini adalah salah satu kunci agar adonan tidak retak. Setelah adonan mengembang, giling menjadi batang panjang, potong menjadi bagian-bagian kecil yang seragam, dan bulatkan semuanya. Setelah bola-bola ini siap, pertama, gunakan ibu jari untuk membuat cekungan, masukkan 1 sendok isian gula, lalu rapatkan dengan cara menutupnya sedikit demi sedikit, buang kelebihan adonan dan rapatkan lagi. Bikin cemilan hari raya yang sat-sat anti ribet bisa banget bun, cuma bermodalkan kulit pangsit dan wijen. Rasanya enak dan bikinnya mudah banget, yuk langsung aja kita buat.
Pertama di sini siapkan 1 pak kulit pangsit, wijen secukupnya dan putih telur untuk perekat. Kemudian kita potong-potong pangsit menjadi 4 bagian seperti ini. Selanjutnya kita gulung lalu rekatkan menggunakan putih telur. Nah, setelah direkatkan kita masukkan lagi ke dalam putih telur ya bun, lalu kita masukkan ke dalam wijen. Nah, kita lumuri hingga wijennya menempel seperti ini. Lakukan terus-menerus hingga kulit pangsitnya habis. Jika sudah siap seperti ini, langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas ya. Kita goreng hingga warnanya berubah kuning kecoklatan atau sampai matang. Jika sudah, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita buat gula karamel. Di sini aku pakai 7 sendok makan gula pasir. Kita masak menggunakan api yang kecil hingga berubah warna kecoklatan seperti ini. Jika sudah, kemudian kita tambahkan 100 ml air. Aduk-aduk hingga tidak ada gumpalan gula ya bun. Jika dirasa sudah tidak ada gumpalan gula, kemudian kita masukkan pangsit yang sudah digoreng tadi. Kita aduk-aduk hingga semua pangsit terlumuri oleh gula. Nah, sudah jadi bun, simple banget kan? Selain bikinnya mudah, ini rasanya enak banget. Selamat mencoba. Belah 10 buah pisang kepok menjadi 2 bagian seperti ini. Lanjut kita pipihkan semua pisang yang sudah dibelah tadi. Sisihkan dahulu jika semua sudah selesai. Selanjutnya aku buat bahan kulitnya. Masukkan semua bahan yang sudah ditulis. Tambahkan gula pasir, garam, vanili, 1 butir telur, margarin, dan 350 ml air. Terakhir tambahkan 2 sendok teh wijen hitam dan ratakan adonan. Selanjutnya aku celupkan pisang tadi ke dalam adonan sampai rata, terus digoreng ke minyak panas. Goreng dengan api sedang sampai matang. Warnanya kuning keemasan. Sudah matang ditiriskan. Selanjutnya aku buat flake coklat dan vanila. Aku pakai Mevla, praktis tinggal dicampur 200 ml air panas. Lanjut ke pengisian flake ke dalam pisang goreng sampai selesai. Satu resep mendapatkan 20 pieces pisang goreng dengan isian rasa vanila dan coklat. Kriuk di luar, lumer di dalam. Kali ini aku mau kasih tips dan trik cara membuat selai nastar yang tidak hitam. Warnanya cakep banget, golden brown seperti ini, rasanya juga enak dan wangi. Pertama siapkan nanas. Di sini aku pakai 4 buah nanas. Kalau sudah dikupas kira-kira timbangannya 2,5 ya. Lebih juga nggak apa-apa. Nah, ini kita kupas sampai bersih, lalu kita potong-potong. Kalau teman-teman pakai nanas madu mungkin bisa lebih dari 4 buah ya, karena biasanya kecil-kecil. Nah, ini untuk bagian tengahnya aku buang, tapi sesuaikan aja dengan selera. Jika mau dipakai juga nggak apa-apa. Setelah dipotong-potong lalu dicuci bersih, kemudian akan aku chopper. Di sini aku chopper tidak terlalu halus ya, jadi masih sedikit kasar agar tekstur selainya ini bagus seperti diparut. Tapi jika teman-teman ingin diparut aja juga boleh. Kemudian ini kita akan masak ya. Pertama di sini akan aku masak dengan api besar, masukkan bahan-bahan yang sudah aku tulis. Jika teman-teman tidak suka cengkeh, boleh di skip. Boleh sesekali sambil diaduk, tidak harus selalu diaduk ya kalau awal-awal seperti ini. Kemudian aku tutup. Kemudian aku buka, sesekali aku aduk-aduk lagi. Kalau nanasnya masih berair seperti ini, biasanya aku masih pakai api besar, kecuali nanti kalau airnya sudah mulai surut, harus turunin api dan rajin dibolak-balik ya. Di sini kita masak terus ya sampai airnya surut. Pokoknya jangan dulu kita masukkan gulanya, nanti tunggu sampai airnya surut baru kita masukkan gula. Karena airnya sudah mulai surut, di sini akan aku buang daun pandannya ya. Sebentar lagi kita akan masukkan gulanya agar lebih mudah saat kita mengaduk-aduknya. Lalu kita masak, aduk-aduk kembali. Ini masih belum terlalu surut. Kalau sudah surut kita masukkan gula pasir sebanyak 300 gram. Sesuaikan aja dengan jenis nanas yang teman-teman pakai. Jika nanasnya asam boleh ditambah lagi gulanya. Jika nanasnya sudah manis mungkin gulanya bisa dikurangi ya. Saat gula sudah masuk, ini akan mulai berair kembali. Tapi nggak apa-apa, pokoknya ini rajin dibolak-balik, diaduk-aduk terus. Untuk apinya juga kecilkan, jangan terlalu besar. Di sini cengkehnya akan aku ambil. Mumpung masih basah ya si selainya.
Lalu masuk kembali, aduk-aduk kembali. Pokoknya saat gula sudah masuk, teman-teman wajib diaduk-aduk ya, agar si selainya itu tidak gosong bagian bawahnya. Jika kira-kira sudah surut, nah ini sudah sedikit susah ya diaduk-aduk, ini udah matang, bisa diangkat lalu dinginkan. Jika sudah dingin, nah di sini akan aku langsung bulat-bulatkan ya, agar nanti saat kita bikin nastarnya itu mudah ya, tinggal masuk-masukkan aja. Biasanya kalau masih ada Buat cemilan simple yuk, bisa jadi buat menu buka puasa. Tinggal siapkan Milo, SKM, dan air. Lalu untuk balurannya bisa pakai telur, susu, sama bubuk Milo. Lalu siapkan roti tawar, kita pipihkan dan kita beri isian Milo yang tadi dan kita balurin dengan larutan telur. Lalu panggang menggunakan mentega. Udah jadi, tinggal dikasih topping kesukaan kamu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Setiap hari raya, Pak suami tuh nggak pernah absen, selalu minta dibuatin kacang seperti ini. Pasti bunda-bunda semua udah nggak asing nih sama cemilan yang satu ini. Setelah aku tahu kalau buatnya itu mudah, rasanya juga enak, pokoknya setiap hari raya udah nggak pernah beli lagi deh bun. Yuk langsung aja kita buat. Pertama siapkan chopper ataupun blender, masukkan 6 buah cabai keriting, 5 siung bawang putih, 2 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita haluskan semua bahan hingga benar-benar halus ya. Nah, jika dirasa sudah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan mangkuk, masukkan 500 gram kacang tanah, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, 10 sendok makan tepung ketan, 3 sendok makan tepung beras, daun jeruk secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Jika dirasa tepungnya kurang menempel, bunda bisa menambahkan sedikit air ya. Kita aduk-aduk kembali hingga semua tepung menempel di kacang. Atau kurang lebih seperti ini ya bun teksturnya. Jika sudah seperti ini, siap untuk kita goreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, kemudian kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini. Di sini aku menggunakan api yang sedang saja. Kemudian kita hancur-hancurkan ya bun, atau kita pecah-pecahkan seperti ini. Apinya jangan terlalu besar ya bun, karena nanti dia cepat gosong dan nanti kacangnya belum matang. Kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan atau sampai matang. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk ya bun, supaya matangnya merata dan sempurna. Jika dirasa sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia bun hasilnya setelah aku goreng semua. Ini tuh rasanya enak banget ya bun. Kayaknya kalau buat sendiri tuh lebih puas aja gitu makannya, ya nggak sih bun? Ini tuh buatnya mudah banget, rasanya enak, gurih, manis, pedas. Pokoknya cocok banget untuk dijadikan cemilan bersama keluarga di rumah. Dijadikan teman santai, teman ngopi, apalagi dijadikan isian toples hari raya. Ini tuh udah cocok banget deh bun. Semoga bunda suka dengan resepnya ya. Selamat mencoba. Kalau menu berbuka puasanya manis dan cantik kayak gini nggak akan bisa ada yang nolak. Cocok juga nih bun untuk ide jualan. Pertama-tama kita masak dulu jeli rasa mangga, dikasih gula pasir dan creamer kental manis. Setelah mendidih matikan api kompor, masukkan fruity asin, aduk-aduk merata dan ini langsung aja kita tuang ke dalam cetakan. Untuk pelengkapnya di sini aku pakai buah-buahan. Aku pilih buah stroberi, anggur, kiwi, kemudian aku tambahin juga buah jeruk. Pastikan saat kita menyusun buah di atas jeli, jelinya sudah agak ngeset
Buset, atasnya sudah berkulit gitu ya bunda. Lanjut, sekarang kita masak jelly plain. Tambahkan biji selasi dan sedikit gula pasir. Tinggal dimasak aja sampai mendidih kayak gini. Setelah itu langsung kita tuang di atas buah yang tadi. Dituang sampai penuh ya bunda. Nah, setelah dingin dan ngeser bisa ditutup. Siap untuk dinikmati, bahkan bisa dijadikan ide jualan. Ayo kita buat kue rambutan yang selalu jadi rebutan. Buatnya gampang banget loh, nggak perlu pakai mixer dan bisa tanpa oven. Cocok banget dijadikan isi toples lebaran nanti. Pertama, kocok mentega dan gula hingga lembut. Lalu masukkan kuning telur, susu bubuk, tepung protein rendah, aduk hingga rata. Untuk menghasilkan cookies yang renyah, aku pakai tepung maizena dari maizena. Guys, kalian buruan borong maizena aku di minimarket, supermarket atau warung terdekat kamu. Karena EgaFood lagi mengadakan hujan berkah EgaFood. Dapatkan golden ticket di dalam tepung maizena aku, scan kode QR-nya, lalu isi data diri kamu dan menangkan hadiahnya. Akhirnya setelah borong banyak maizena aku akhirnya dapat juga golden tiketnya. Seneng banget deh rasanya. Oke, lanjut adonannya kita bulatkan, lalu panggang di oven atau masak di panci dengan api kecil, lalu ditutup hingga matang. Masukkan cookies ke dalam coklat leleh, lalu baluri dengan misis coklat, dan udah jadi deh kue rambutannya. Jangan lupa di save dan cobain di rumah ya.